Halo, apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Isman Arif dan Bung Rocky Gerung dari Rocky Gerung Official. Bung Rocky, sebagai pecinta lingkungan, saya pasti Anda akan kesal dan marah gitu ya kalau lihat pohon ditebang gitu ya. Ya, karena pohon itu dasar kehidupan kita adalah pohon. Dan menebang pohon itu artinya menebang sungai, karena pohon itu mengalirkan kapiler dari bawah tanah ke akar supaya diuapkan. Jadi pohon itu isinya sungai, menebang pohon sama seperti menghalangi sungai. Itu prinsip ekologinya. Dan satu pohon ditebang itu artinya bukan sekedar pohon yang tumbang, tapi juga ekosistemnya rusak gitu. Pohon tewas berarti burung juga nggak bisa hinggap di situ. Jadi itu satu konsep, satu habitat, konsep ekosistemnya lengkap. Ya, ada serangga, ada juga kehidupan serangga di situ yang terus burung. Pokoknya jangan dilihat hanya sekedar pohon gitu ya, Bung Rocky, itu dampaknya luar biasa. Dampak ikutannya luar biasa. Nah, dan nggak bisa lagi dipakai tempat-tempat Instagram. Oh, oke. Nah, tapi soalnya kalau di atas pohonnya itu ada benderanya Habib Rizik Syihab, boleh nggak itu kemudian nanti ditebang pohonnya? Ya turunin aja kalau memang nggak suka Habib Rizik kan. Bukan pohonnya ditebang. Masa Habib Rizik dianggap sebagai penunggu pohon, yang bener aja tuh. Jadi kita mesti fair bahwa ada orang yang memang nggak suka Habib Rizik, ada orang yang suka. Orang yang suka itu pasti bahkan manjat langit pun mau buat pasangin pohon. Jadi ya ikuti cara yang sama. Kan nggak ada, saya lihat itu Habib Rizik, orangnya nggak tebang pohonnya terus pasang bendera Habib Rizik terus dia tancapin lagi pohonnya. Enggak, dia panjat pohonnya. Jadi memang itu niat yang sangat mulia tuh. Nah, mereka yang melawan Habib Rizik ya panjat juga dong, jangan main pohon. Nih bencana-bencananya nih, ini bakal dipromosiin jadi apa nih yang nebang pohonnya nih? Ya mungkin dijanjiin bahwa secepat-cepatnya diturunkan amplop lebih tebal, maka dia nggak pikir panjang lagi, dia tebang aja pohon itu. Padahal justru itu adalah bencana baru tuh, di Semeru udah bencana, dia tebang pohon juga tuh. Nah, orang itu membuat bencana, tapi pasti bukan karena dia, karena disuruh orang-orang yang lebih gede lagi itu. Begitu di atasnya tuh. Jadi pohon itu pasti kalau kita pakai analisa genealogi itu disuruh tebang dari istana. Kira-kira begitu. Tapi nanti kok istana lagi? Ya memang karena sinopsisnya begitu kan. Wong yang menjerain Habib Rizik istana kok. Coba saya kira sebagian sudah nonton. Ya. Sebagian sudah nonton, tapi kita tonton dulu sebentar lah ini videonya bagaimana proses pemasangan pengembangannya. Iya. Nah, ini videonya Bu Rocky. Pemasangan bendera IBHRS. Apa di kono tuh? Lurus nih. Raja kita anjir bajan. Jagatan lasbi. Anu apa ya? Tak terlalu ketanya dan lahir mulai. Akhir beri semutawaran. Dikalungkan dulu ya, nanti di atas kan ditaruh. Pekalong kada. Nah. Fokus ini panas berarti ya? Panas, Gus. Hah? Panas. Masak berarti. Naruh telur matang, Gus. Ente gebet kene zen, Beb. Hah? Gebet ning kene. Hah? Gebet ning kene. Kok ngawur-ngawur itu. Pemasangan deh. Pemasangan bendera IBHRS. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Selamat. Bismillah, selamat. Biridho. Moga-moga Semeru ambu. Amin. Ngamuk. Pon, saya kak sak nyaman, Pon. Hanya apa kan? Masya Allah, saya pintar ini. Saya ngabus ini sih, Bud. Ker palang turun mode berarti. Masya Allah berkibar. Ya Rob. Paten. Langsung paten. Bersama teman-teman Laskar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Viral satu pohon tidak terkena lava karena kentut. Ini memang ditujukan untuk Habib. Allahu salam Muhammad. Posisi kayu kemarin yang kita pasang bendera IBRS, ada yang motong kayunya, ada yang motong. Kita selamatkan benderanya, kita ambil kembali. Oke, itu jadi memang ada satu pohon di tengah situasi itu dan memang sangat eye-catching dan ikonik ya di tengah situasi itu. Tapi yang jadi pertanyaan saya, seberapa menakutkannya sih orang seperti Habib Rizik Syihab itu sampai kemudian benderanya pun juga ditakuti gitu. Karena semacam instruksi online, jadi instruksi digital Habib Rizik itu nyampe ke kaki Gunung Semeru, yang menyebabkan orang punya solidaritas kan Habib Rizik minta supaya FPI bantu kemanusiaan. Jadi apa yang salah itu kan? Membantu kemanusiaan, lalu orang menganggap Habib Rizik menjadi simbol, maka sebagai simbol dia dipanjatkan ke atas pohon kan. Tapi tanpa dipanjatin pun orang ngerti apa yang dimaksud oleh Habib Rizik dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi FPI memang ada di situ, tapi itu kan front persaudaraan Islam, bukan front pembela Islam lagi kan. Jadi seluruh sebetulnya kekacauan kita dimulai dari kesalahan menangkap Habib Rizik. Nah, Habib Rizik itu akhirnya bermetamorfosis di dalam berbagai macam produk, termasuk produk yang ada di puncak pohon itu. Kan mungkin si pohon bilang, saya sebatang kara, maka beri saya teman. Panggilan alam itu menyebabkan orang bilang, oke, ini ada Habib Rizik mau temenin pohon yang sebatang kara di situ. Kan itu pohonnya betul-betul sebatang kara kan. Jadi sebetulnya itu betul-betul pohon yang butuh sentuhan kemanusiaan. Dan FPI sedang bekerja demi kemanusiaan. Jadi FPI bukan sekedar menyelamatkan orang, dia juga menyelamatkan pohon. Kan itu sebetulnya kalau kita baca semiotiknya, ini pohon jangan ditebang ya, karena ini menandakan penghargaan kita pada seseorang yang mengupayakan perdamaian, mengupayakan bantuan kemanusiaan di situ. Justru ditebang ini. Jadi ini memang dangkal ini, perpolitikan kita dangkal. Ya, ya. Nah, karena kita masih ngomongin di daerah bencana, ini ada juga momen yang cukup menarik ini berkaitan dengan kunjungan dari Menteri BUMN Erick Thohir. Ya, mudah-mudahan juga Pak Erick Thohir ini nggak disinggung oleh, nggak disindir oleh bupatinya. Kalau dia selfie di sana gitu ya, karena kan kemarin. Oh, ini disindir. Ya, bupatinya kan marah-marah pada orang-orang yang melakukan selfie di tempat bencana. Nah, sementara kemudian netizen menyebutnya, wah ini Pak Jokowi yang disindir oleh bupati, karena Pak Jokowi juga melakukan selfie. Tapi Pak Jokowi bukan selfie, sesi foto yang di sana itu ya. Nah, yang pada kasus Erick ini agak berbeda. Kemarin kan kita tahu Erick Thohir sempat dilantik menjadi anggota kehormatan dari Banser. Saya kira itu urusan urusan internal mereka yang saya kira kita tidak perlu campur gitu ya. Ketika juga Erick bertemu dengan mereka, itu bukan urusan kita. Tapi ketika Erick kemudian dalam kapasitasnya sebagai Menteri BUMN kemudian memberikan janji-janji kepada para pengungsi termasuk relokasi, beasiswa, tapi menggunakan jaket Banser, ini kan saya kira kurang tepat gitu ya dari sisi etika publiknya. Ya ini soalnya nih, itu namanya self control, itu nggak ada pada Erick Thohir. Dia mesti katakan saya BUMN, Menteri BUMN, maka untuk sementara saya tanggalkan jaket Banser ini ya, kan mestinya begitu kan. Tapi memang Erick Thohir ingin bikin keterkaitan antara kedudukan dia sebagai Menteri BUMN dan kapasitas dia sebagai calon presiden tuh, yang kita sebut aja dia mau mencalonkan diri presiden. Itu yang nggak bisa dia pisahkan itu. Mungkin nanti juga Erick Thohir minta supaya benderanya itu digerek, dicari pohon yang lagi sekarat supaya benderanya dipasang
sejajar dengan Habib Rizik gitu kan, dengan pakaian Banser segala macam itu. Jadi ini juga soalnya. Tentu Banser, kita tahu Banser punya fasilitas juga untuk melakukan yang disebut kegiatan sosial kemanusiaan tuh. Jadi kan Erick Thohir bisa bilang bahwa ini bantuan saya pribadi kepada Banser gitu. Maka Banser yang akan menemui korban. Tapi kalau Thohir bilang saya mau ikut ke situ, iya, tapi Anda sebagai Menteri BUMN jangan ada simbol-simbol kebanseran itu mesti dibedakan tuh. Karena juga nanti merusak Banser, nanti orang akan anggap Banser ini udah diduitin sama Erick Thohir. Kan buruk juga tuh. Walaupun mungkin diperlukan juga dana-dana itu. Tapi sekali lagi kita mau tegakkan public ethics. Kalau begitu nanti FPI juga merasa bahwa kita gabung aja dengan Banser tuh supaya dapat tanah dari Erick Thohir, kan begitu kan. Jadi sebetulnya poin kita adalah di dalam situasi di mana kemanusiaan itu harus diunggulkan, kita tanggalkan dulu soal-soal politik dan ambisi lain. Jadi fokus pada kemanusiaan. Nah, FPI justru mendahului itu. Dia nggak peduli apakah pohonnya nanti ditebang, tapi dia mau anggap bahwa oke, kita udah bekerja tuh. Dan itu yang akan dilihat oleh mata hati rakyat. Jadi nggak perlu ada janji politik dari Erick Thohir, karena orang juga akan bertanya dari mana hak Erick Thohir itu untuk membagi-bagikan tanah itu tuh. Kan itu adalah ada soal hukum tuh. Mungkin kalau BPN ya masih masuk akal. Masa Erick Thohir bagi-bagi tanah, yang benar aja, bagi-bagi distrik aja dia nggak mampu. Ya, ini memang seperti katakan dia akan koordinasi dengan Menteri kan wilayah-wilayah kehutanan ini punya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ya, yang dia bisa janjikan adalah beasiswa dari BUMN. Tapi sekali lagi sekarang kita melihat bahwa ketika kita melihat Erick Thohir itu sekarang kita tidak melihat murni dia sebagai seorang pejabat pemerintahan, tetapi sebagai seorang politisi. Itu yang saya kira kita sekarang soroti. Iya, itu harusnya kan presiden briefing menteri-menterinya supaya jangan kasih aksen atau kesan politik apapun dalam kasus bencana dimanapun, apalagi soal Semeru ini yang betul-betul masif keadaannya. Tapi juga presiden menganggap bahwa ya udah nggak ada gunanya lagi, karena presiden juga nggak punya fasilitas lain untuk menegur, karena kalau dia tegur nanti ya, sangat mungkin beberapa menteri merasa ya udah kita jalan sendiri-sendiri aja kan. Demikian juga Pak Erlangga. Jadi mungkin 3-4 menteri di kabinet itu memang nggak mungkin ditegur lagi oleh presiden. Karena dia justru mungkin lagi nunggu begitu ditegur, ini adalah momentum untuk bikin huru hara tuh, supaya elektabilitasnya naik. Kan elektabilitasnya bisa naik kalau ditegur presiden sekarang kan. Jadi semua orang nunggu ditegur sebetulnya tuh. Nah, dalam keadaan itu fasilitas publik dia manfaatkan. Di situ buruknya. Jadi kita bisa dengan mudah tebak bahwa betul Erick Thohir itu bukan lagi Menteri BUMN. Karena dia ambisinya itu melampaui tugas dia sebagai birokrat. Memberi janji sebagai Menteri BUMN aja udah salah tuh, nggak bisa tuh. Kan mesti Menteri Sosial nanti yang janjikan tuh, saya akan berkoordinasi dengan Menteri BUMN untuk lihat hitung kerusakan dan mungkin kita bangunkan rumah. Nggak bisa Menteri BUMN langsung bikin janji di situ. Itu tupoksinya aja udah kacau. Itu bencana, itu fungsi dari Menteri Sosial. BUMN nggak ada urusan di situ. Ya. Jadi memang kita mesti siap-siap ya. Sekarang kelihatannya setiap kali ada bencana, di satu sisi ada orang yang menderita, tapi di lain pihak ada yang menganggap ini sebagai panggung politik baru yang mesti dimanfaatkan semaksimal mungkin. Itu menandakan ini mereka kabinet menteri-menteri yang ingin nyapres itu memang nggak punya konsep. Dia cuma memanfaatkan semua momen, bahkan momen bencana pun dia tunggangi kan. Itu kan korupsi batinnya luar biasa kan. Dan itu hal yang sebetulnya secara etis itu betul-betul nggak bermutu itu. Jadi menduakan antara ingin membantu sekaligus ingin diingat. Dan bukan sekedar ingin diingat, ingin langsung cari konstituen di situ. Bencana itu tempat kita menolong orang, bukan tempat kita menipu diri di situ. Bahwa seolah-olah kita baik, tapi sebetulnya motifnya luar biasa untuk cari untung. Dia ingin istilah milenial sekarang untung banyak, menang banyak gitu. Itu buruk, karena akan dicatat orang juga bahwa ada yang nggak jujur itu. Tangan kiri dan tangan kanan sama-sama kelihatan. Oke, kita tinggalkan tempat bencana tapi ya, jangan salah mengambil
pesan yang kita sampaikan. Jadi bahwa memang harus dibantu sepenuhnya saudara-saudara kita di Lumajang itu. Tetapi yang kita kritik adalah bagaimana ketika seorang pejabat publik itu tidak bisa memisahkan antara kepentingan dia membantu, kepentingan dia sebagai pejabat, kepentingan dia sebagai seorang politisi, dan juga pencitraan-pencitraan yang dilakukan itu tidak pada tempatnya. Nah, sekarang kita pindahlah, Bung Rocky. Kemarin kita bahas ya soal kritik dari Buya Anwar Abbas kepada Pak Jokowi, dan kemudian dijawab dengan kemarahan Pak Jokowi. Tapi ternyata ini buntutnya jadi panjang. Saya juga terkejut nih, karena ternyata para orang sekitar Pak Jokowi, para buzzer dan sebagainya itu membuli habis Buya Anwar Abbas. Padahal sebenarnya menurut saya kan kritik ini biasa-biasa saja, dan Pak Jokowi sendiri kan juga sering minta dikritik. Keadaan selalu begitu. Begitu jumlah dukungan pada Jokowi berkurang karena kesalahan kebijakannya, maka dia mesti ditambal. Cara tambalnya bukan dengan memperbaiki kekurangan Jokowi, tapi dengan menghajar mereka yang mengkritik Jokowi kan. Kan kacau gitu kan cara berpikirnya. Kan mestinya buzzer ini menganggap terima kasih karena dikritik supaya Pak Jokowi berubah cara dia melihat Gini rasio atau indeks penguasaan tanah. Tapi sekali lagi, ini menunjukkan bahwa pertarungan memang sudah menyala. Sehingga tanda dari pertarungan buzzer itu jadi liar kan. Buzzer kalau dia tertib, dia pasti nunggu satu kesempatan untuk berargumen secara bermutu. Kalau sekarang enggak, dia langsung nyerbu Pak Abbas gitu kan, Kiai Abbas. Jadi sebetulnya kita harus ucapkan selamat datang kekacauan. Akhirnya begitu. Dan itu bagian dari perjalanan perubahan politik tuh. Jadi panik, buzzer panik karena majikannya itu dikritik oleh orang yang punya kapasitas moral. Padahal sebetulnya ini teguran moral doang, bukan teguran politik. Karena memang MUI melihat ada hal yang berbahaya di masyarakat. Soal penguasaan tanah itu betul-betul ketimpangan itu menyebabkan ketimpangan di bidang lain. Jadi kita sebut aja bahwa pengendalian politik gagal dilakukan oleh Presiden Jokowi sehingga buzzer itu akhirnya ngamuk. Ya, dan buat kita sebenarnya asik-asik saja, kita udah terbiasa lah melihat buzzer-buzzer macam ini, dan justru sebenarnya dengan melihat perilaku dari buzzer ini kita bisa melihat indikator politiknya seperti apa gitu. Iya, kemarin saya baca di mana itu bahwa mungkin tokoh PDIP yang bilang bahwa tolong hargai juga pekerjaan buzzer karena itu juga ada pekerjaan. Betul. Pernah kan ada beberapa hal itu. Buzzer menganggap ya karena kita disuruh untuk dihormati, maka kita lakukan sesuatu yang walaupun brutal, tapi dianggap oke, itu ada pekerjaan kami itu. Jadi ya. Selamat datang kakak pembina alternatif. Jadi ketika mereka sedang ngamuk ini, mereka sedang bekerja sesungguhnya, begitu ya. Kita mesti diminta memahami itu. Oke, kita paham kok. Ya, kita cuma menangkap sinyal yang dimintakan oleh supaya hargai mereka karena mereka sedang bekerja. Ya, oke, Bung Rocky, terima kasih banyak. Mantap kan. 0%. Ya, itu penting.